Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh dong tepuk tangan lagi dengan lebih semangat lagi. Masya Allah. Kita masih di Islam itu indah ya. Temanya juga masih sama. Satu rakaat yang mengubah segalanya. Aku udah sama Ustadz Jojo nih langsung aja nih Ustadz ada pertanyaan yang mungkin ini nggak tahu ya banyak sebagian orang ngerasain juga karena mungkin udah ngelewatin rangkaian terawih. Begitu selesai terawih tuh wah lega gitu ya. Tapi jadi kayak duh mau witir lagi nih gitu kan. Ada yang ngerasa akhirnya jadi beban. Makanya tadi ada banyak pembahasan yang bilang udah gak usah witir aja deh kata orang-orang yang bandel-bandel gitu ya. Sebenarnya gimana caranya bisa biar nggak jadi beban? Biar kita tetap semangat Ustadz Jojo. Ya. Mohon penjelasannya Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita harus tanya dulu kepada diri kita sendiri. Kok kenapa sholat sunnah witir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan seminimal-minimalnya satu rakaat itu pun kalau kita berat, mari kita mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan di dalam diri kita ada sifat daripada orang munafik. Kenapa? Digambarkan di dalam Al-Quran bahwa orang munafik ini apabila mau berdiri sholat itu berdirinya dengan rasa yang sangat malas. Ya, kita harus berprasangka buruk terhadap diri kita sendiri. Kalau berprasangka buruk kepada orang lain ini adalah perkara yang sangat haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sungguh besar. Tapi kalau berprasangka buruk kepada diri sendiri ini adalah kebiasaan daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi mereka senantiasa menghisap diri mereka sendiri. Apalagi kita kok cuma satu rakaat. Cuma baca 3 kul, triple kul kan. Al-Ikhlas, Al-Falak dan Anas kok kita masih malas juga gitu. Kita tanya, mari kita mengkoreksi diri kita sendiri. Kenapa kemalasan ini ada di dalam diri saya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, hilangkanlah rasa malas beribadah kepada Engkau ya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang dimana momen nih. Syaiton lagi di kerangkeng, lagi dikunci gitu. Kok kita masih males juga. Jangan-jangan nanti di luar bulan suci Ramadan malah tambah males lagi. Maka mari kita mengkoreksi diri kita, menghisap diri kita masing-masing. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala meminta taufik wal hidayah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Masya Allah tepuk tangannya dong. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Sayang banget ya kalau ibadah di bulan Ramadan aja malas, gimana ibadah-ibadah di bulan lainnya? Ketahuan deh sifatnya nanti. Nauzubillahi min zalik. Kita lanjutkan lagi Ustadz Syam, izin Ustadz. Siap-siap. Buat yang malas gitu, akhirnya dia Buat yang malas. malas minimal jaga sholat 5 waktunya. Itu dulu ya, Iya. oke. Akhirnya ada pembelaan-pembelaan jadinya. Gini ya udah deh kalau misal nggak bisa boleh dikodo nggak sih gitu. Witirnya dikodo. Oh. Oh bisa. Bagus nih. Bagus apanya? Seneng saya nih. Apa yang kok senang? Berarti niatnya udah gede nih. Oh gitu? Saking cintanya dia sama witir dia sampai mau kodok. Oh kodo. witirnya. Heeh. Emang niatnya beda atau gimana kalau gitu? Baik, Penjelasannya bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Makasih silakan. Mas Soni, tabe guru Ustadz Maulana, Habib Utsman, Ustadz Jojo, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat itu menjadi hutang kalau salat tersebut terlupakan atau ketiduran. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Jadi ada sholat sunnah itu yang memang bisa diqadha. Misal orang ini sudah istiqomah sholat qobliyah subuh. Istiqomah dia. Tiba-tiba suatu ketika dia telat. Sudah masuk waktu sholat subuh di masjid. Datang ke masjid. Imam udah sholat. Maka dia ikut menjadi makmum sholat subuh. Setelah itu dia mau mengqadha sholat qobliyahnya. Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah juga bisa diqadha. Bagaimana dengan witir? Jawabannya boleh diqadha witir tersebut. Tapi pelaksanaannya berbeda. Karena dalam Bulughul Maram juga diceritakan bahwa Nabi SAW itu pernah mengqadha ataupun mengganti sholat witirnya di siang hari. Tapi yang 11 menjadi 12. Yang 9 menjadi 10, yang 7 menjadi 8. Jadi udah enggak witir lagi, enggak ganjil lagi, menjadi bilangan rokaatnya menjadi bilangan genap. Niatnya bukan lagi adaan tapi qadhaan. Nah, kapan diqadha tersebut? Karena sebab ketiduran dan sebab terlupakan. Tapi kalau memang orang yang sengaja meninggalkan, ntar aja lah nonton bola dulu dah.
Entarlah, ini dulu deh, subhanallah. Maka ini tidak ada kesempatan dia mengqadha. Kenapa? Karena dia sengaja meninggalkan. Yang boleh mengqadha hanya yang lupa ataupun ketiduran, tidak sempat melaksanakan sholat witir, padahal dia adalah orang yang sudah istiqomah melaksanakannya. Gimana beda di satu waktu, di waktunya gimana? Bedanya dia kalau dia laksanakan di siang tidak pakai ganjil. Oh, oke. Nah, bedanya lagi kalau dilaksanakan di waktunya, di ikhtiari adaan. Tapi kalau ini qadhaan. Baik, niatnya itu ya. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Sony. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah, Tabarakallah. Sekarang aku mau ngasih kesempatan lagi nih untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Siapa ya? Ibu deh, ibu mau curhat? Oke, ibu silakan ikut saya sini. Ada mic-nya, Ustadz izin. Sini bu, ikut bu, sini. Nanti ditemenin curhatnya sama Habib Usman dan juga Ustadz Maulana ya. Silakan, namanya siapa? Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Entin dari Warung Gunung Lebak, Banten. Tepuk tangannya dong, biar lebih semangat. Mau curhat apa ibu? Aku mau curhat ini soal... Saya kan istri kedua, Pak. Saya kan istri kedua, terus suami saya kan sakit. Terus sama yang istri pertamanya nggak boleh nengok, nggak boleh rawat gitu. Gimana hukumnya saya gitu. Itu terima kasih. Itu saja pertanyaannya, curhatannya. Ya udah. Tapi ibu ada niat mau. Mau ngerawat. Tapi dianya mau dia rawat. Mau. Pertama yang mau ngerawat. Sebelum dia dioperasi juga udah saya rawat. Oh, udah, ibu sudah merawat. Udah. Nah, sekarang istri pertama yang mengambil alih. Iya, iya gitu. Kalau begitu ibu aman. Berbagi tugas. Oh iya. Karena ibu kan udah pernah ngerawat. Sekarang dirawat lagi sama istri pertama. Ibu nggak usah, ibu bantu aja kirimin makanan. Enggak diterima lah. Nggak diterima makanannya. Kalau begitu kirimin doa. Oke. Aman. Oke? Setiap waktu saya... Ya, ibu jangan buruk sangka. Kalau perlu ibu tetap cari-cari waktu bagaimana caranya bisa berbaik. Ya bu ya, mohon maaf. Dengan ibu diterima berarti ibu berterima kasih sama yang pertama karena mau berbagi suami. Ya bu ya. Dan sekarang sang istri mau berbagi. Ya, berbagi waktu maksudnya. Tapi boleh ditambahin Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, tidak boleh mengambil hak orang lain. Wajib di sini hukumnya adil. Kalau suami yang masih bisa berjalan atau masih bisa bergerak, maka dia harus pindah dari rumah istri yang pertama ke rumah istri yang kedua. Kalau misalkan dia nggak bisa bergerak, dia sakit, dia butuh perawatan, maka istri kedua ataupun istri yang pertama ketika dia ada di tempat yang pertama maka mengalahlah istri yang kedua, dan istri kedua di tempat yang istri kedua maka istri pertama pun mengalah. Jadi di sini ada satu kebaikan di dalamnya, bermusyawarah untuk mufakat, jangan mengambil sebuah keributan, doakan, nasihati, dan masing-masing memiliki haknya untuk melakukan tersebut. Masya Allah, terima kasih guru-guruku, terima kasih semuanya. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil